semuanya ya? Ya. Saya mulai gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara penyampaian materi diseminasi PKG oleh Bapak Chandra Setiabudi pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Mia Dwika di sini sebagai pemandu acara pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh Bapak Chandra Setiabudi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima pemuatan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang keenam penutup. Baik, langsung saja kita mulai untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum membuka acara pada siang hari ini agar acara berjalan lancar dan mendapatkan barokah serta syafaatnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Skorja 2 kepada Ibu Lirin Husnia SPD. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa menghadiri destinasi mata pelajaran PJOK yang akan disampaikan oleh Bapak Chandra. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti memberikan manfaat, menjadikan motivasi kepada kita untuk menjadi lebih baik ke depannya, menjadi lebih baik untuk sekolah kita, minimal pada sekolah kita, dan mungkin bisa diterapkan kepada sekolah yang lain, bisa jadi untuk lingkungan sekolah atau mungkin yang bisa lebih lagi. Saya berharap bukan hanya Pak Chandra saja yang mengadakan acara ini, bisa kepada guru-guru kelas yang lain. Selamat kepada Pak Chandra, semoga sukses selalu. Selamat bekerja juga untuk teman-teman. Mari kita ikuti dengan baik. Semoga ini memberikan manfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Chandra Setiabudi SPD. Waktu yang tepat dipersilakan. Mungkin Bapak Ibu Guru, saya berterima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya pada kesempatan siang hari ini saya dalam artian mengikuti destinasi program PJOK. Dalam artian saya harus menularkan apa yang saya dapat selama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan Bapak Ibu. Ini adalah sebuah awal tentang KBS Bapak Ibu. Apa KBS? Yang pertama adalah kompil belajar sekolah. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita laksanakan harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, otomatis apa yang kita rencanakan, apa yang kita konsep tidak akan berjalan. Sebelumnya biar tidak dekat Bapak Ibu, saya punya sebuah clue, punya sebuah clue. Biar tidak tegar Bapak Ibu, tidak usah tegar, kita santai, ya, kita santai. Coba Ibu gantikannya, Ibu siapa? Ibu Iin sama Ibu kita.
sedangkan Ibu Eva dengan Ibu Gadis. Bapak Adi dengan Pak Jun, silakan Pak Jun, Pak Jun. Iya, iya, iya. Sedangkan Buta silakan ambil apa saja yang ada dalam sangunan. Boleh berkawan, boleh. Ayo, ya, boleh. Apa saja? Sedangkan yang Bu Ina, Bu Gadis, boleh, boleh. Silakan kalau depan meja. Boleh. Jangan dulu bahaya. Nah, karena ini menyangkut keselamatan. Ada juga pelajaran saya, ada juga. Boleh, ya. Silakan ditaruh pinggir. Nah, ada sebuah clue dari saya. Clue-nya begini: sakit, sikat, sakit, sikat, siku. Ya, sakit, sikat, siku. Ya. Kalau saya bilang sakit berarti pegang kepala. Kalau saya bilang siku berarti siku. Kalau saya bilang sikat berarti silakan ambil. Berarti melatih konsentrasi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Bisa mulai? Bisa. Iya. Coba berikan. Sikat. Nah, ya. Berarti apa itu tidak konsentrasi. Sekali lagi. Apa yang saya yang saya beritakan Bapak Ibu harus ingat. Siku. Sikat. Terima kasih Bapak Ibu. Itu sebuah pembelajaran, ya. Sebuah awal pembelajaran harus diikuti dengan pertama kali biar anak didik ada SBG. SBG-nya bebas, boleh di mana saja. Ini sebuah awal SBG. Karena apa? Mayoritas anak untuk berpikir paling tidak 10 menit sampai 15 sampai 20 menit. Pada kesempatan siang hari ini saya menawarkan karena sudah hilang. Nah, ini saya buka tawaran saya menawarkan sebuah proyek Bapak. Sebuah proyek, apa proyek itu? Yang pertama adalah menghasilkan sebuah produk yang selama ini mungkin selama ini di SD kita tidak ada. Kebetulan di PJOK saya ada sebuah tradisional, permainan sebuah tradisional. Di sini rencana tindak lanjut saya pada siang hari ini yaitu mengenalkan kembali permainan tradisional yang saya angkat ialah enggrang untuk anak-anak. Mungkin di kalangan Bapak Ibu sudah tahu enggrang. Saya tawarkan. Kalau mungkin untuk anak-anak masih belum, tapi kalau untuk Bapak Ibu karena kita berada di kelahiran milenium, sedangkan yang sekarang mayoritas alpha tahun 2000-an tidak mengenal enggrang. Kita lahir di era milenium, ada 3 berupa. Yang pertama itu alpha, milenium, dan Z apa ini? Ya. Begini, ini adalah sebuah rencana tindak lanjut yang saya kenalkan. Nah, saya di sini sudah saya pelajari latar belakangnya. Bapak Ibu dan Ibu kepala sekolah nanti jualan saya ini diterima apa tidak, seperti itu. Mudah-mudahan diterima. Kalau diterima, saya akan buatkan video bukti karya yang mungkin bisa diupload di BNN saya. Ini sebuah pembelajaran alur PPT saya yang saya pelajari. Mengapa saya angkat di sebuah enggrang? Latar belakang mengapa saya buat permainan tradisional tentang enggrang? Latar belakangnya adalah permainan enggrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia yang memiliki berbagai nama di daerah. Awal mula kalau tidak salah di Lampung. Tapi di daerah-daerah lain namanya berbeda juga. Permainan ini dulu sangat populer dan hampir diketahui di seluruh daerah. Permainan enggrang yaitu permainan tradisional yang menggunakan bambu tinggi, bisa menyesuaikan kebutuhan kita, bisa anak didik. Biasanya kalau orang dewasa itu 170, kalau anak-anak
5-6 140 dengan ketinggian kaki 25 kalau untuk anak SD 5 dan 6. Tujuannya memperkenalkan warisan budaya yang hampir punah seakan lagi. Karena anak SD sekarang sudah tidak mengenal enggrang, sudah punah sudah. Sekarang musuhnya gadget apa gadget. Ya. Yang jelas mengenalkan warisan budaya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang permainan enggrang. Mengembangkan keterampilan berolahraga melalui partisipasi aktif. Anak itu terjun langsung melalui sebuah permainan. Berarti bisa individu, bisa kerjasama, bisa gotong royong. Seperti itu. Mendorong siswa untuk menghargai nilai sportivitas. Ada di mana latar-latar? Bapak itu bisa nanti mengoreksi mungkin tujuan dengan latar belakang saya apa yang ada dalam saya tampilkan mungkin tidak sesuai, monggo sebenarnya. Terus yang terakhir, meningkatkan kesehatan kebugaran siswa, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Dan seperti tadi konsentrasi dan fokus ya, bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, latar belakangnya ya. Nah, saya lanjut. Capaian apa yang saya harapkan dari sebuah enggrang ini? Capaiannya yaitu pemain anak didik mampu berjalan stabil dan seimbang di atas enggrang. Capaiannya. Langkah-langkahnya bagaimana? Anak berdiri tegak di atas enggrang dengan bantuan jika diperlukan. Berarti kalau sudah bisa, berarti anak-anak disebut mandiri. Tapi kalau masih belum bisa, berarti anak-anak masih ada kegotong royongannya. Seperti itu. 2. Langkah kaki bergantian secara perlahan sambil menjaga keseimbangan. Tidak bisa langsung begini, berarti harus satu. Oke. Yang ketiga, latih hingga dapat berjalan lebih jauh dengan percaya diri. Anak-anak guna untuk enggrang. Ya kalau sudah berarti anak-anak kan percaya diri. Bagaimana hubungannya dengan mata pelajaran? Bisa fokus. Dan ketika anak-anak akan berfokus di sana, motorik sudah aktif sudah ada. Seperti itu. Hasil yang diharapkan, pemain atau siswa dapat berjalan lancar di atas enggrang tanpa bantuan. Ini hasil dari sebuah permainan. Ya, hasil yang diharapkan. Mudah-mudahan apa yang saya jual pada siang hari ini bisa diterima oleh Bapak Ibu termasuk kepala sekolah. Nanti akan saya terapkan, implementasikan ke anak didik. Seperti itu. Oke. Nanti mungkin ada pertanyaan, tapi saya pending dulu. Kita lanjut. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Yang terpenting struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini kita komunitas belajar disebut KBS, Komplit Belajar Sekolah. Strukturnya apa saja? Mitranya bagaimana? Seperti itu. Strukturnya program pengenalan, mengenalkan enggrang sebagai warisan budaya, menjelaskan manfaat enggrang untuk keseimbangan, koordinasi dan kerjasama. Saya adakan pelatihan. Rencana ke depannya saya akan adakan pelatihan yang kedua. Latihan teknik dasar berjalan di atas enggrang. Nanti kalau memang saya tidak bisa, saya butuh kolaborasinya Bapak dengan wali kelas. Latihan dasar keseimbangan koordinasi tubuh. 3. Jika anak-anak bisa di kompetisi atau permainan, menyelenggarakan lomba jika anak-anak sudah mahir. Dengan lomba berjalan atau balapan dengan enggrang, yaitu dengan melibatkan kelompok untuk kerjasama dan saling mendukung. Seperti itu. Ini kalau sudah tahapan anak-anak sudah mahir untuk permainan sebuah enggrang. Yang terakhir, evaluasi dan apresiasi
refleksi, memberikan umpan balik dan penghargaan kepada peserta dan refleksi atas pengalaman belajar. Nanti umpan baliknya saya akan mengadakan testimoni ke anak didik. Bagaimana pengalamannya? Apakah sudah menang engkang itu? Piye main wah seru Pak, mungkin seperti itu. Oke. Sedangkan mitra yang kami kerjasama, yang jelas adanya sekolah, adanya bapak ibu. Ini sebuah mitra, termasuk ibu kepala sekolah yang memberikan kebijakan apakah bisa program saya ini berjalan di sekolah. Kan seperti itu bapak ibu. Mitra dalam komunitas belajar sekolah yang pertama. Mengapa saya angkat sekolah? Karena mendukung program dengan fasilitas lapangan sudah ada, peserta sudah ada. Kalau tidak ada pesertanya kan begitu bapak ibu. Dan tenaga pengajar, termasuk saya, termasuk bapak ibu. Kolaborasinya mungkin bapak ibu kelas. Kepala sekolah di sini sebagai pemangku kebijakan. Tidak usah baca, tidak usah dikerjakan, tidak usah dilaksanakan, berarti mandek. Tapi kalau program saya berjalan, silakan Pak Dula, kalau kiranya anak-anak bisa berkembang dan mampu untuk memberikan pengalaman serta mengimplementasikan, terima kasih saya. Terus guru di sini memberikan pengajaran kepada murid tentang enggra. Tidak selalu saya yang mengajarkan, tapi karena adanya kolaborasi, adanya kerjasama dengan lintas mapel, bisa wali kelas atau bisa guru agama ataupun Pak Yon, itu bisa. Siapa saja yang sudah berpengalaman bisa sebuah permainan itu, karena membutuhkan keselamatan. Ini keselamatan. Karena dalam PJUK sendiri keselamatan itu harus penting. Tidak syukur-syukur mengajar olahraga seperti rolling, tidak syukur-syukur aja kalau bahaya. Harus menjaga, memperhatikan keselamatan anak didik untuk melakukan kegiatan olahraga. Dan orang tua. Nah, yang terakhir orang tua. Mengapa saya sebut orang tua di sini yang berperan aktif sebagai pendukung? Karena orang tua satu menyiapkan bahan, membuatkan alat di sana. Tanpa bantuan orang tua, maka program ini tidak akan berjalan seperti apa yang kami harapkan. Apakah bisa kelas 5 atau kelas 4 atau kelas 6 membuat sebuah alat? Tidak bisa. Kan gitu. Atau bisa juga sekolah difasilitasi dengan dana apa? Dengan dana bos. Bisa. Aset sekolah. Ini aset Bapak Ibu adalah aset. Terus bisa kita lanjut ya? Nah, di sini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Bapak Ibu, saya jelaskan kapasitas yang mana yang dimiliki sekolah. Yang pertama, implementasi seakan yang pertama fasilitas dan alat. Fasilitas kita sudah memenuhi, lapangan kita sudah ada. Sekarang kita cuma alat mungkin orang tua yang tadi dari yang atasnya tadi pelajaran mana dari kolaborasi dengan wali murid dan alat. Apakah boleh wali kelas membuat? Boleh. Saya bersyukur berarti adanya kerja sama atau kolaborasi. Terus pengajaran, tadi sudah saya sebutkan pengajaran tidak harus saya. Kalau saya tidak bisa untuk mengajarkan, berarti kolaborasi. Kelas 1 mereka bisa mengajarkan, boleh. Guru agama mengajarkan, boleh. Biar tidak mengaji terus di sana. Oke? Terus 3, program ekstrakurikuler bisa dimasukkan. Ini yang saya ragu. Apakah ini bisa dimasukkan ekstrakurikuler atau intrakurikuler di dalam pembelajaran atau di luar kelas? Kolaborasi dengan guru kelas
Ini kolaborasinya. Tadi sudah saya sebutkan dan terima kasih saya sudah nyoba omong-omong kecil dengan Pak Adi. Nyatanya Pak Adi selaku kelas 5 sudah welcome dan terima kasih banyak atas masukannya dan kolaborasinya. Mudah-mudahan kalau jualan saya project saya ini bisa di ACC sama Bapak Ibu termasuk Ibu Kepala Sekolah, maka akan saya lanjutkan. Dan dukungan orang tua. Ini kita lurus ya, seharusnya ini begini ya Bapak Ibu. Mohon maaf bagaimana masih saya masih belajar. Mohon maaf ke suhu-suhu yang sudah senior ini. Sekolah memiliki kapasitas mendukung pembelajaran EIRA dengan fasilitas lapangan ada kita. Alat EIRA masih diproses. Dan guru terlatih, siapa guru terlatihnya? Pak Adi bisa. Nanti Pak Adi akan dijadikan model pembelajaran dengan saya seperti itu. Terus dukungan dari sumber daya internal juga dapat membantu dalam proses pembelajaran. Daya internal. Apa Bapak Ibu daya internal di sini? Daya internal ini mohon maaf, ini aset sekolah. Bisa bos, bisa dana sekolah, bisa dana pribadi, bisa dana guru, bisa juga. Terus sekolah juga dapat memanfaatkan kurikulum ekstrakurikuler untuk mengembangkan keterampilan fisik, budaya, dan sosial siswa melalui EIRA. Ya, ini mungkin ada yang bertanya, monggo silakan nanti. Rencananya sesudah saya melakukan penelitian beberapa survei ini dari guru, dari murid, dan beberapa dari wali murid. Akhirnya terbentuklah diagram. Di sini ada hijau atau biru ya? Biru, merah. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami permainan alat tradisional EIRA? Ada yang menjawab biru, ada yang menjawab merah. Mungkin yang merah ini yang belum pernah mengenal EIRA. Kalau kita sudah mengenal, karena kita dalam zamannya milenium, kelahiran milenium. Terus di sini, apakah Bapak Ibu pernah memainkan alat tradisional EIRA dengan benar? Wow, ini di sini. Merah ini tidak. Ya, terus kuning ini ragu-ragu, hijau sudah. Sekian responden dari 22 responden, baik itu guru, wali murid, dan siswa, masih belum mengenal EIRA. Akhirnya saya mengangkat pembelajaran rencana tindak lanjut ini adalah sebuah permainan tradisional yaitu berupa EIRA. Oke, ini diagramnya. Ini sudah mengenal, ini belum pernah, mungkin ini sudah. Apakah permainan EIRA apa yang Bapak? Mengajarkan kerjasama jika dimainkan bersama teman. Ada yang jawab iya, 50-50, sekat-sekat ini. Ada yang mengatakan EIRA ini butuh kerjasama. Ada yang membutuhkan tidak usah, berarti mandiri. Seperti itu. Ini yang akan menjadi sebuah tantangan untuk anak-anak. Apakah anak-anak mengajarkan kerjasama jika bersama? Ini teman sama 50-50, seperti itu. Setelah saya melakukan riset di sini, hanya setelah mendapatkan data ini, tujuan pembelajaran EIRA yaitu mengukur kemampuan siswa dalam aspek fisik pertama, pegangan kaki, otot lengan, kerjasama,
dan pemahaman aturan permainan. Itu pun jika dilombakan atau dikompetisikan. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung saat permainan. Nih, observasinya nanti saya akan mengadakan testimoni karena diajak untuk berdiskusi mengenai pengalaman mereka, strategi yang digunakan, berarti itu strategi ya. Dan tantangan yang dihadapi. Apa tantangannya? Seperti itu. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rubrik yang mencakup aspek fisik, sosial, dan aturan serta memberikan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut. Ya, sampai diterima di sini Pak Ibu? Ya. Diterima? Siap. Ya, diterima ya. Oke. Nah, ini tantangannya. Tantangan setelah mengadakan survei, akhirnya saya menemukan tantangan di sini. Mengapa saya mengangkat sebuah tema tentang permainan indra? Satu, minat generasi muda yang sekarang tidak ada. Anak-anak sudah tidak mengenal permainan tradisional, termasuk bukan cuma indra saja. Apa namanya itu? Engklek sudah tidak ada. Itu salah satunya. Kurangnya ketertarikan anak, sudah tidak tertarik karena dimakan gerusnya perkembangan zaman. Betul. Terima kasih. Ini dua, sumber daya, keterbatasan bahan baku berkualitas untuk membuat iklan. Kalau di kota besar itu tidak ada mungkin untuk lahan, untuk bermain tidak ada. Akhirnya pembangun itu sudah gadget yang dipegang sudah. Kan seperti itu Bapak Ibu. Untungnya kita masih berada di desa. Perubahan budaya. Ini yang saya katakan tantangannya, perubahan budaya. Pergeseran minat ke hiburan modern. Ya. Seperti game digital. Sekarang sudah kenalnya FF. Sudah tidak ada menang ingkram, batok, tali, terus apa namanya ini itu, dakon, sudah tidak ada. Terus pembinaannya bagaimana? Kurangnya pelatihan. Nah, untuk mengembangkan keterampilan bermain ingkram. Ada, Bapak Ibu bisa dilanjutkan? Tinggal sedikit. Sudah tidak ada Bapak Ibu. Ya, thank you, terima kasih. Itu pemaparan saya. Rencana tidak lanjut saya yang akan saya lanjutkan di diseminasi PKG PJOK di gelombang kedua ini di kelas 13. Khususnya kelas saya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini mendapatkan respon baik dari Bapak Ibu dan Kepala Sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, dari penyampaian yang sudah Bapak Chandra sampaikan tadi, mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini ada yang mau menyampaikan sebuah pertanyaan. Mungkin dari tadi pada saatnya Kak Karin, kalau begini gimana ya gitu kan, kepo gitu. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Chandra. Silakan angkat tangan dulu Bapak Ibu. Oh iya, ada berapa termin kalau bisa? Ya, kita buka 2 termin. 2 termin, Bu ya. 2 termin, jadi 1 terminnya ada 2 pertanyaan. Monggo Bu Anita. Ini Pak Chandra, Ya. saya ingin menanyakan apa saja nilai karakter yang terkandung dalam permainan Enggrang ini? Sudah Ibu. Terima kasih Bu Licin. Saya bisa menjawab. Mungkin Bapak Ibu saya lempar dulu. Mungkin ada yang bisa menanggapi.
dari pertanyaan Ibu Alita, apa saja ya nilai karakter yang terkandung dalam permainan England? dalam permainan sebuah era? Mungkin ada tanggapan dulu sebelum saya jawab dari Bapak Ibu. Mungkin ada? Malah ini apa ya? Bisa sharing, berdiskusi. Ada mungkin maju Pak Adi, nilai-nilai karakter yang terkandung dalam England di sini. Dari saya Pak. Iya, mohon. Sebenarnya penjelasannya dari Pak Chandra tadi sudah cukup lugas, dan yang saya tangkap yang pertama adalah percaya diri. Sisanya saya kembalikan pada Pak Chandra. Wow, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Dari Polita. Terima kasih. Mungkin kerjasama juga bisa. Iya, Misalnya kerjasama. kalau misalnya kalau sudah bisa kan anak-anak kadang-kadang kan belum langsung bisa. Saya aja meskipun belum bisa. Saya masih belajar. Jadi harus apa namanya? Jadi karakter yang ditanamkan itu mungkin juga kerjasama juga bisa masuk. Terima kasih Ibu KS. Baik, saya jawab. Jawaban dari Pak Jun dan Ibu Kepala Sekolah ini salah satunya. Dalam artian karakter di sini anak-anak satu dituntut untuk jujur satu. Terus keberanian. Ini salah satunya. Keberanian, terus jujur, terus percaya diri, dan yang terakhir fokus. Anak fokus, kalau sudah berjalan, bagaimana saya bisa berdiri dan berjalan. Salah satu secara tidak langsung anak-anak berpikir bagaimana sih mengucapkan bahasa Indonesia ini, bagaimana sih saya mengucapkan pelajaran matematika ini, biar anak secara tidak bernalar kritis. Mungkin seperti itu wanita yang bisa saya sampaikan. Lanjutkan pertanyaan lagi di tentang ini. Mungkin ada? Cuma saya mungkin bertanya ya Pak. Ibu. Tadi sepertinya yang saya dengar ini akan diorientasikan pada kelas yang tinggi, kelas 5 sama kelas 6. Terus kalau misalnya, bisa kan enggak permainannya ini kan biar apa ya, biar iya berkesinambungan. Jadi otomatis kalau anak kelas 5 dengan kelas 6 itu diajarkan, itu pasti kan anak kelas 1 kelas 2 atau mungkin kalau kelas 1 mungkin belum. Kalau misalnya yang kelas 3, 4 itu mungkin diajarkan, atau mungkin bisa jadi ada anak kelas 1 yang sudah bisa. Apakah itu nanti bisa ditularkan gitu? Apakah program ini, karena begini, kalau misalnya ini nanti kita lanjutkan kelas 5 sama kelas 6 saja. Begitu mereka keluar nanti kelas 4, kelas 3 dan seterusnya kan belum tahu, jadi lagi dari awal. Jadi apakah mungkin itu bisa dilaksanakan untuk kelas? Terima kasih Ibu AS. Wow, pertanyaannya sangat luar biasa bagi saya. Kalau kita kupas terus tidak selesai sampai sini. Ya, seperti itu. Oke, saya jawab langsung, mohon izin Ibu AS. Yang pertama, apakah bisa England ini permainan sudah disampaikan atau diajarkan dari kelas 1, kelas 3 di fase A, fase B? Ya, seperti itu. Yang pertama harus satu, menjaga keselamatan. Ini penting Bapak Ibu. Tidak semua apa yang baik menurut Bapak Ibu diajarkan ke yang bawah itu bisa ditularkan. Tapi keselamatan berarti harus berkolaborasi dengan siapa? Dengan Bapak Ibu kelas, seperti itu. Atau dengan Bapak Ibu mapel yang ikut juga di dalam kumpul belajar ini, seperti itu. Ini itu jawaban kami. Saya siap kalau memang mau dikeluarkan, tapi dengan syarat keamanan anak, karena ini sangat berbahaya dan risiko. Karena satu, banyak keras, dua, butuh keberanian, seperti itu. Terima kasih semua. Aplaus yang tadi sudah 2 termin sudah dilemparkan ke Bapak Ibu. Mungkin saya butuh kepastian dan saya butuh penguatan di akhir acara
mungkin apakah proyek saya ini diterima apa tidak. Monggo. Ini nodong ini ceritanya. Makanya tadi saya di situ soalnya ini akhirnya kok saya yang ditodong. Bapak Ibu, Pak Chandra, saya sudah mengamati pemaparan, mengikuti pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra. Permainan tradisional ini yang salah satu diambil oleh Pak Chandra dalam hal ini adalah permainan egrang, itu permainan yang sudah hampir punah. Bahkan bisa jadi kita itu cuma tahu namanya saja, tapi tidak pernah memainkannya. Karena banyak hal yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan. Maka dari itu kalau Pak Chandra memunculkan untuk mengembalikan permainan egrang yang tradisional ini menjadi populer kembali, saya setuju dan saya sangat mendukung. Terutama untuk sekolah kita. Maka dari itu harapan saya ke depannya saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu guru untuk mendukung program yang sudah Pak Chandra programkan, yang sudah diprogramkan oleh Pak Chandra, biar berjalan lebih lancar, lebih mudah. Toh ini juga untuk sekolah kita semuanya. Jadi bisa ya, sanggup ya. Nah, nanti untuk ke wali murid nanti bisa kita undang bersama-sama. Wali murid akan saya sampaikan program ini, terus nanti kita coba anak-anak itu yang selama ini mencuri-curi pegang HP, biar anak-anak itu sekarang bermain egrang, atau mungkin nanti kedepannya bukan hanya permainan egrang, untuk permainan tradisional yang akan kita populerkan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman bersedia membantu, saya akan mendukung. Bagaimana? Bersedia enggak? Ya. Ya. Untuk pengenalan kembali permainan tradisional egrang di kalangan siswa Sukorejo 2 yang dipaparkan oleh Bapak Chandra, saya terima dan silakan untuk ditindaklanjuti. Oke, terima kasih Kepala Sekolah dan Bapak Guru yang hadir pada kesempatan siang ini. Saya selaku peserta destinasi PKG PJOK sudah mohon maaf dalam artian mengundang Bapak Ibu dalam artian meluangkan waktu, dan mohon maaf apabila ada perkataan, tutur kata atau apa yang saya sampaikan di sini merasa kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ini akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Chandra. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, di sini saya Miarwika sebagai pemandu acara pada siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.